Masyarakat Anti Korupsi Indonesia beberapa waktu lalu menyerahkan data terkait dugaan kartel dalam perdagangan minyak goreng ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Kita segera bergabung bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bapak Boyamin Saiman. Selamat siang Pak Boyamin, salam sehat selalu Pak. Suaranya belum terdengar Pak, di-unmute mungkin Pak. Nah, oke. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Boyamin telah bergabung. Pak, setelah melaporkan sejumlah perusahaan terkait dugaan kartel dalam perdagangan minyak goreng, kemudian apa perkembangannya saat ini, Pak? Yang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih on the track, mereka masih terus menggali data, menggali fakta, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Setahu saya itu, tapi materi otomatis saya tidak tahu karena memang itu rahasia penyelidikan KPPU. Tapi setahu saya Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama segera bisa mempublikasikan hasilnya, dan mudah-mudahan harapan saya termasuk sebagai salah satu pelapor itu ya mudah-mudahan ada segera persidangan di KPPU kalau dari rangkaian dugaan adanya ya mafia minyak goreng kalau istilahnya mantan Menteri M. Lutfi, sehingga menjadikan mahal dan langkanya minyak goreng. Jadi ini update terakhir itu masih bahwa KPPU masih berusaha terus mengumpulkan dan menelusuri bukti-bukti sehingga ada menguatkan kalau nanti ada dugaan persaingan usaha tidak sehat atau istilah orang monopoli. Jadi ini kan semata-mata harga mahal itu kan apakah ini terbentuk oleh pasar atau juga ada yang menunggangi. Nah, kalau saya berani lapor ke KPPU itu ada dugaan yang menunggangi, artinya ada yang diduga bersekongkol, bersepakat untuk menahan barang sehingga harganya jadi naik. Atau memang di luar negeri memang bisa saja ini naik sehingga kemudian menjadikan mengerek harga dalam negeri. Tapi kan sebenarnya pemerintah juga sudah cukup istilahnya bijaksana untuk melindungi warganya dengan pola DMO 20%, padahal kebutuhan masyarakat itu hanya 10% dan bahkan mensubsidi. Tapi nyatanya kan berdasarkan penyidikan Kejaksaan Agung ada dugaan ekspornya izinnya tidak bersyarat atau ilegal, sehingga kemudian negara ya mensubsidi rakyat kecil, penjual minyak goreng dan masyarakat miskin dengan bantuan langsung tunai 5,9 triliun itu. Jadi berharap ini KPPU bisa membuat rumusan apakah ini memang terbukti karena sesuai harga karena permintaan penawaran pasar tadi seperti menteri yang baru, atau nanti ada yang sebaliknya ada dugaan monopoli. Nah, dan saya kira menteri yang baru ini terlalu prematur kalau menyatakan ini tidak ada dugaan mafia atau monopoli, bahwa ini harga pasar segala macam. Nyatanya Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kok ada suatu masalah di situ. Gitu. Baik, Pak Boyamin, kemudian apa saja Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan MAKI untuk membongkar praktik mafia maupun kartel minyak goreng, Pak? Ya, sebenarnya saya sedang menelusuri satu sektor terkait dengan pajak pertambahan nilai. Apakah ini ekspor minyak goreng ini harus dikenakan pajak pertambahan nilai atau tidak? Dan siapa-siapa yang sudah membayar itu akan ketahuan sebenarnya volumenya berapa mereka. Dan kemudian berasal dari kebun sawit yang mana, dan kemudian dari proses DMO penuhi syarat atau tidak. Karena ada juga dugaan permainan minyak goreng itu dikemas dengan sayuran, atau CPO murni dikemas dengan limbah sehingga tidak perlu membayar biaya keluar. Tapi saya setidaknya akan mencermati sebenarnya ekspor ini sebagian besarnya harusnya membayar pajak pertambahan nilai 10%. Jadi bukan hanya pajak biaya keluar itu 5%. Jadi negara harusnya dapat 15%. 15% itu artinya 5 dan tambah 10. Tapi selama ini kan hanya 5%. Saya fokus di situ karena dari bisnis CPO dan minyak goreng ini nampaknya kemudian banyak memberikan keuntungan yang besar sementara negara pendapatannya kecil. Nah, ini saya lagi berjuang itu. Setidaknya kalau toh kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk proses korupsinya, monopolinya KPPU, saya mengejar dari sisi pendapatan negara supaya keuntungan yang begitu besar dari bisnis minyak goreng dan CPO ini negara juga dapat bagian, dan ini sedang kita upayakan untuk menjadi aturan ini lebih tegas bahwa ekspor minyak goreng yang melewati beberapa fasilitas yang ada diberikan negara maka harus dikenakan pajak pertambahan nilai atau dipaksa menjadi minyak goreng. Tidak boleh lagi misalnya ekspor CPO. Baik,
terakhir nih Pak Boyamin, saat ini seperti Bapak tadi Ya. sudah sampaikan bahwa Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan, artinya proses hukum sekarang sedang berjalan, Pak. Seberapa optimis Pak bahwa masyarakat anti korupsi Indonesia bahwa pemain besar mafia minyak goreng ini akan terungkap nantinya, Pak? Saya yakin masih banyak hal yang akan dikembangkan dan teman-teman Kejaksaan Agung itu adrenalinnya masih tinggi. Seperti kemarin misalnya memeriksa menteri. Kalau itu mereka adrenalinnya sudah menurun, saya kira sudah tidak, karena berkas untuk 5 tersangka itu sudah selesai dan dikirim ke pengadilan. Kok masih ada pemeriksaan? Berarti masih ada pengembangan. Sehingga Baik. saya optimis ini pengembangan ke kanan, ke kiri, artinya bisa jadi ke korporasi, ke perusahaan, dan bisa jadi juga ke atas. Dan saya mendorong untuk dikenakan pasal pencucian uang. Di Sumatera Utara itu ada kasus yang melakukan perkebunan di lahan milik orang lain aja dikenakan pencucian uang. Masa ini yang merugikan perekonomian negara tidak dikenakan pencucian uang. Nah, jadi Baik. masih optimis bahwa ini bisa dikembangkan dan bahkan bisa dikenakan pasal pencucian uang. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atas waktu dan juga penjelasannya bersama kami di seputar Indonesia RCTI. Sehat selalu Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Masih.